Oke teman-teman, pertama kali kita akan bikin pre-treatmentnya dulu sebagai persiapan sebelum kita melakukan pengaplikasian step 1 pada permanent glow. Nah, pre-treatment yang kita gunakan itu adalah smart pre-treatment, yaitu penggunaan smart black filler drop dan smart black keratin infusion. Sama halnya pada teman-teman yang sudah lihat di posting sebelumnya, itu tentang smart pre-treatment yang kita menggunakan filler drop sebanyak 10 bagian dan keratin infusion sebanyak 1 bagian untuk memberikan perlindungan pada saat kita sebelum melakukan bleaching. Dan smart pre-treatment ini teman-teman bisa kita gunakan untuk persiapan sebelum kita melakukan permanent glow. Jadi untuk memberikan kekuatan di rambut supaya bentuk ikalnya nanti semakin bagus. Nah, pada kesempatan kali ini aku pakai 20 ml si filler dropnya, maka aku akan pakai keratin infusionnya sebanyak lebih kurang 2 gram, tapi sifatnya adalah kalau kelebihan boleh enggak, kalau kelebihan sedikit-sedikit enggak apa-apa, enggak masalah ya. Dan ini untuk keratin infusionnya kita cuma ngambil sekitar 2 sendok kecil ini aja. 1 2. Oke, kalau udah kita akan aduk sampai berubah menjadi gel, dan ini yang akan kita aplikasikan sebelum kita memberikan krim step 1 dari Sleek. Kita aduk sampai berubah menjadi gel. Oke, kalau teksturnya sudah berubah seperti ini, maka pre-treatment ini sudah siap untuk kita aplikasikan di rambut. Oke, lalu lakukan aplikasi di 2/3 kepanjangan rambut. Jadi setengah kepanjangan lebih sedikit, jadi nggak sampai atas ya. 2/3 kepanjangan rambut. Samakan kepanjangan aplikasi kiri dan kanan. Untuk bagian atas kita akan melakukan aplikasi hingga mendekati pangkal, tapi nggak sampai kena pangkal ya, jadi mendekati dengan pangkal. Jadi kita sebelum aplikasi bagian tadi, kita sudah sisakan bagian horseshoe section atau bagian topnya untuk kita melakukan aplikasi yang bagian atas. Kita bagi dulu yang bagian atas menjadi 3 atau 4 bagian sesuai dengan ketebalan rambut sebelum kita melakukan aplikasi. Oke.
ratakan menggunakan sisir dan tarik ke atas, lalu batasin bagian bawahnya menggunakan tongset. Oke, lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, lakukan pendiaman 5 menit dan lakukan cek elastisitas per 5 menit. Untuk permanen blok kita tidak memerlukan elastisitas elastis atau sekendor kalau kita melakukan proses slick pelurusan, slick ratin. Tapi kita hanya perlu untuk mendapatkan sedikit elastisitas dan rambutnya masih bisa mendal kembali. Kalau ditarik nanti sudah ringan tapi masih bisa mendal kembali, dan itu artinya sudah cukup. Jadi tidak perlu dicek elastisitas sampai sangat melar. Nanti cek elastisitasnya seperti apa kita akan cek bareng-bareng. Jadi waktu ditarik, rambut ini masih bisa kembali, tapi waktu narik ini nggak keras. Jadi ini nariknya benar-benar ringan ya, cuma ditarik gini aja rambutnya udah kendor dan masih ada elastisitasnya. Jadi jangan sampai terlalu ditarik sampai terlalu kendor juga. Kalau terlalu kendor juga seperti kita melakukan slick keratin atau pelurusan, nanti ikalnya nggak bisa mantul enak. Jadi untuk cek elastisitasnya, tingkat kematangannya lebih kurang berapa, tingkat prosesnya lebih kurang kalau ditarik itu sudah bisa seperti ini. Nah, ini kalau nariknya gampang langsung melar, tapi rambutnya masih bisa kembali. Kalau ditarik gini masih keras nggak bisa, berarti belum. Tapi kalau ditarik sampai over berarti kebablas. Jadi jangan sampai terlalu over. Jadi kalau ditarik rambut ini harus bisa mantul. Oke, ini tingkat elastisitasnya sudah pas, dan sekarang kita akan bilas dan kita akan cuci dengan shampoo keratin dari Terra Diversi. Oke, setelah proses cuci selesai, gunakan Seven Serum setelah rambut kering handuk sebelum kita melakukan pengeringan menggunakan hair dryer. Dan proses kering yang dilakukan itu nanti hanya sedikit, jadi kita cuma maksimal itu dikeringkannya maksimal 50%, tapi 20% udah cukup. Jadi kita masih menyisakan kelembapan sekitar 80% teman-teman. Oke. Oke, setelah rambut dikeringkan maksimal 50%, tapi rekomendasinya dikeringkannya cukup 20%, 30% saja. Setelah itu langsung bagi rambut menjadi bagian seperti ini. Jadi kita bikin horseshoe section seperti yang tadi awal kita kerjakan saat melakukan aplikasi yang tertentu. Nah, tapi bagian belakangnya dibagi gini. Jadi bagian belakang ini dibagi menjadi 6 bagian, 3 bagian bawah dan 3 bagian tengah. Lalu bagian kanan dan kiri kita ambil satu bagian, dan yang bagian top ini adalah bagian section tapal kuda atau horseshoe section. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah bagian atasnya. Lalu kita bagi bagian kanan satu bagian, belakang menjadi 3, kanan, tengah, dan kiri. Kiri satu bagian, dan yang bagian bawah 3 bagian. Setelah ini kita akan melakukan proses penggulungan, dan sebelum kita memulai persection yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan kembali Seven Serum untuk memberikan perlindungan terhadap rambut yang akan kontak dengan panas. Oke.
Oke, sekarang kita akan memulai proses penggulungan. Jadi pengangkatannya itu setinggi ini. Jadi terhadap tulang occipital, di mana patokan kita untuk bikin garis tengah, itu garis tengahnya ini 90 derajat dan bawahnya ini 40. Kalau tampaknya terlihatnya seperti 45 derajat. Jadi yang bagian atasnya ini adalah rata, ya. Nah, nanti kita gulungnya posisinya seperti ini. Tapi yang pertama, sebelum kita mulai penggulungan, pertama masukkan dulu sponsnya. Setelah sponsnya masuk, nah sponsnya teman-teman terserah, boleh pakai satu, boleh pakai dua helai, ya. Jadi mau pakai satu helai ini boleh, enggak boleh. Kalau misalnya takut panas, boleh pakai dua helai ini, boleh enggak boleh, nggak apa-apa, ya, supaya nanti waktu ngerol kita nggak terlalu repot dengan panas yang akan kontak dengan kepala. Oke, tapi kalau teman-teman punya spons yang gede banget, itu boleh cuma satu, boleh enggak? Boleh, silakan. Oke, sekarang kita akan mulai garis pengangkatannya, ya, arah pengangkatannya. Nah, untuk membantu supaya spons ini tidak lari kemana-mana, teman-teman bisa menggunakan pinkel ataupun jepit klip juga bisa. Itu teman-teman tempelkan dulu, lalu berikan jepit klip di sudut kiri, sebelah kiri dan kanan, supaya sponsnya tidak terlepas. Setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan proses pengerolan. Oke, kira-kira sekian, ya. Lalu ditarik. Kalau teman-teman ingin menggunakan kertas double tumpuk atas dan bawah vertikal boleh, tapi kalau guntingannya tidak ada layernya, atau seperti guntingan kita yang ada di video sebelumnya itu dimana low layer, teman-teman bisa pakai dengan delikat seperti ini. Roto yang pertama akan kita gunakan untuk 3 di bagian bawah adalah roto nomor 16, ya. Kita akan menggunakan roto nomor 16. Pastikan waktu melakukan penggulungan jangan sampai kendor, tapi tidak boleh terlalu banyak nyeset. Artinya tidak boleh sampai terlalu ketarik. Oke, tapi juga tidak boleh sampai terlalu kendor. Karena salah satu permanen blow yang kita kerjakan hari ini adalah merupakan varian dari keriting panas salah satunya. Nah, saat kita melakukan pengerolan, tadi waktu kita aplikasi step 1 itu kan sepanjang 2/3 dari ujung. Nah, saat kita melakukan pengerolan itu kita tinggal nggak usah terlalu pusing dengan seberapa tinggi rollnya. Itu kita bisa langsung patokan dengan pokoknya rollnya habis di roll sampai atas. Karena nanti bagian yang tidak terkena dengan step 1, teman-teman, itu nanti akan dengan sendirinya nggak jadi ikal, alias jadi lurus. Jadi waktu ngeroto sudah nggak perlu bingung tinggi rotonya seberapa. Oke, dan cara ngerotonya, karetnya teman-teman boleh menggunakan teknik seperti ini, atau kalau teman-teman mau dikaretin dulu di dalamnya gimana, boleh enggak? Boleh juga, tapi kalau aku suka seperti ini supaya yang di bagian dalam itu tidak berbekas, teman-teman. Oke, jadi ini untuk satu yang di bagian tengah, dan kita akan mengerjakan yang bagian kanan. Lakukan proses roll ini sampai selesai ke seluruh bagian kepala dengan nomor. Hari ini kita menggunakan 16, 3 ini nomor 16. Lalu kita akan naik menggunakan 19 di bagian tengah, kanan depan, kanan belakang, kiri belakang, kiri depan akan menggunakan nomor 19. Di mana yang di tengah ini kita akan tetap menggunakan nomor 16. Nah, kalau teman-teman pakai 19 boleh enggak? Boleh, tapi karena aku kepingin di sini lebih ada berasa ikalnya, karena rambutnya di bagian sini kan lebih banyak, maka aku beri nomor 16. Lalu yang nanti di atas di bagian 3 kita akan menggunakan nomor 22. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian kanan.
Penggunaan setting serum boleh ditambahkan kembali sedikit aja, dan jarak nyemprotnya yang penting jauh, jangan terlalu dekat, jauh gini aja sedikit. Juga bisa membantu kita supaya waktu ngerol itu bisa lebih rapi serat rambutnya. Kalau serat rambutnya ada kayak kusut-kusut, kurang rapi, kalau disisir nggak bisa langsung rapi, tentunya akan berpengaruh terhadap hasil permanen glow yang kita kerjakan. Karena pada saat melakukan proses penggulungan, ini merupakan proses penentuan apakah hasilnya nanti akan bisa flawless atau enggak. Jadi sebaiknya saat kita melakukan proses penggulungan dilakukan dengan rapi. Oke. Kita akan berikan pengangkatan dari bawahnya supaya yang di atas ini agak sejajar.
Oke, setelah 3 bagian bawahnya selesai, kita akan pindah ke 3 di bagian tengah. Oke, jadi bagian tengahnya agak tebal. Oke, sekarang kita sudah sampai ke bagian samping. Nah, yang bagian samping ini arah nariknya masih sama ya, jadi yang atasnya diusahakan sejajar. Nanti waktu sponsnya masuk itu pasti turun sedikit, nggak apa-apa. Nah, tapi kita nariknya sudah bukan lurus gini terus masuk, tapi kita nariknya agak ke depan sedikit, jadi nanti rollnya masuknya serong ya. Supaya apa? Supaya nanti hasil permanen flow-nya itu bisa masuknya lebih gampang waktu di styling sendiri. Oke, jadi nariknya lebih kurang sekian. Jepit dulu sudut-sudutnya, geser, tarik. Dan untuk samping sini kita menggunakan nomor 19 dan di rotornya sampai pangkal tetap sama seperti yang belakang. Apakah nanti akan bekas kalau sampai pangkal sini? Jawabannya enggak, karena kita tadi waktu mengaplikasikan step satunya itu kan 2/3 kepanjangan. Jadi supaya di perbatasannya lebih halus. Dan yang kedua, dengan kita tidak memberikan bekas karet di tengah, supaya tidak bahasa yang di Malang itu kita nyebutnya binget, berbekas, supaya nggak berbekas gitu. Jadi waktu kita ngaretin, kita minimalkan si karet ini supaya nggak kontak sama rotonya, tapi dikaretkan di luar sponsnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan kerjakan yang bagian kiri depan dengan cara yang sama. Oke, sekarang kita sudah sampai ke bagian puncak, dan bagian puncak ini sama seperti tadi waktu kita aplikasi step 1, kita akan membagi bagian ini menjadi 3 bagian. Tapi sebelumnya kita akan semprotkan Seven Serum kembali untuk memberikan perlindungan rambut dari panas. Oke, kita bagi rambut ini menjadi 3 bagian yang lebih kurang ukurannya sama, dan kita akan gulung ke arah tarik ke arah depan, dan sponsnya kemudian sisir ke arah
tekan di sini. Oke, setelah proses pemanasan dan pendinginan selesai, pastikan kondisi roto setelah pemanasan terakhir itu sudah benar-benar dingin, teman-teman. Jadi kalau dipegang gini sudah nggak panas, atau kalau misal ada hangat cuman hangat sedikit yang sangat tidak mengganggu. Nah, setelah itu teman-teman boleh langsung melakukan netral. Ada dua cara untuk melakukan netral. Yang pertama adalah dengan dibuka rotonya, terus habis itu langsung di netral biasa gitu, bisa. Nah, tapi teman-teman juga bisa melakukan proses netral. Kalau mau untuk hasil yang lebih ikal, teman-teman bisa melakukan proses netral dengan mengganti roto. Jadi rotonya diganti dulu, setelah rotonya diganti barulah kita melakukan proses netral. Oke. Oke, sekarang kita akan merapikan perbatasan yang ada bekas-bekasnya seperti ini menggunakan catok lurus yang ukurannya kecil. Kalau teman-teman punya ukuran sekecil ini bisa digunakan, atau kalau lebih besar dari ini juga nggak apa-apa ya. Cuman aku prefer yang lebih kecil seperti ini. Dan ingat, pakai sisirnya yang longgar, jangan pakai sisir yang terlalu rapat atau sisir yang biasanya kita pakai untuk apa? Pelurusan, sisir tulang, sisir blow, jangan. Dan yang dicatok itu hanyalah di bagian perbatasan sedikit ini sambil dilengkungkan ya. Jadi nyatoknya bukan lurus tapi dilengkungkan searah dengan ngerolnya kita. Oke, jepitnya pakai pinkel aja, jadi jangan pakai jepit klip yang terlalu keras supaya rambutnya nggak ketarik-ketarik. Jadi cuman perlu nahan aja. Oke, kita langsung ambil satu bagian sama seperti saat kita ngerol, terus kita berikan, rapikan sedikit perbatasannya seperti ini. Oke, proses netral yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan melakukan step 2 neutralizer dari slip Atlas yang untuk permanen wave, jadi yang liquid ya, bukan yang cream. Oke, berikutnya adalah kita gunakan sedikit aja
Nah, cara aplikasinya teman-teman, kalau menggunakan roto ya tinggal diganti rotonya terus dituang di rotonya. Kalau teman-teman dituang di rotonya hasilnya bisa lebih ikal. Nah, kalau ingin hasil lebih loose, teman-teman bisa langsung seperti ini. Tapi dengan catatan kalau langsung seperti ini nggak boleh sampai terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kira-kira sampai seberapa basahnya itu lebih kurang segini. Jadi nggak boleh sampai benar-benar basah, jadi cuma ditetes-tetesin gini aja, terus diremes, diratain sampai lembab. Jadi cuman sampai lembab, bukan sampai benar-benar basah ya. Oke, dilembabin aja secukupnya. Meskipun tidak, kita tadi aplikasinya itu di 2/3 kepanjangan, tapi waktu kita memberikan netralnya, kalau bisa tetap diberikan dari atas, jangan cuma di bagian bawah. Jadi jaga-jaga kalau misal ada yang kelewatan, ada yang kelupaan aplikasinya ketinggian atau bagian-bagian yang kena step 1 supaya bisa ikut terbentuk maksimal. Oke. Ini ke atas terus diremes cukupnya, jangan sampai terlalu basah, yang penting rata kena semua ya udah. Dan jangan ditarik ya teman-teman, jangan ditarik ke bawah, hanya di massage sini aja, ratain aja. Dan ini jangan terlalu diremes juga, hanya diratain aja. Dan posisi rambutnya itu masih lumayan mantul-mantul gitu. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil akhirnya setelah kita bilas netralnya step 2, dan kita hanya memberikan Smart Keratin Infusion step 2 sedikit aja, hanya setengah koin 500, terus diratain, terus dibilas lagi. Nah teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya nggak sampai keriting, jadi cuma keluar wavy gini aja. Dan wavy ini kalau kering akan lebih loose lagi. Nah tinggal cara kita sekarang untuk menata supaya bisa keluar permanen glow-nya. Dan ini gampang banget, jadi rambutnya sudah langsung nurut. Jadi sebenarnya permanen glow ini esensinya adalah rambutnya jadi mudah ditata seperti di blow teman-teman, bukan bangun tidur langsung sudah kayak di blow ya, tetap perlu ditata. Tapi natanya gampang, tinggal ditwist aja menggunakan hair dryer bisa, atau kalau mau dibiarkan kering sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibiarkan kering sendiri, pastikan udah disisir dulu, tetap pakai sisir yang gede-gede, terus habis gitu di twist dan kita biarkan untuk kering sendiri, atau pakai hair dini yang spons digolong itu juga bisa. Nah tapi di sini aku ingin bagiin kalau kita di hair dryer. Sebelum itu salah satu styling yang aku paling senang pakai adalah primer, terutama kalau kita mau melakukan hair dryer, karena primer ini merupakan oil styling dengan natural hold atau holdnya sangat natural, dimana gak ada kesan kaku tapi nanti bisa tahan awet, dan kalau dipegang gak ada keras-kerasnya, dan teksturnya adalah oil teman-teman. Oke, makanya cuma segitu tadi aja udah cukup. Ratain dulu ke seluruh bagian rambut. Nah tinggal teman-teman menentukan kepingin dibawa stylingnya ke arah mana. Dan yang paling aku suka biasanya kalau yang di bawah sini aku twist ke dalam, dan yang di bagian atas aku twist keluar supaya volume. Oke, ratain dulu primernya, terus langsung kita hair dryer.
sudah selesai untuk dibikin masuk. Sekarang kita akan bikin yang atasnya untuk luar ya, supaya dapat luasan, yang atasnya bisa masuk dan yang bawahnya bisa masuk dan yang atasnya bisa volume. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk yang terakhir teman-teman juga bisa menambahkan 7 hair serum kembali sebelum melakukan untuk penataan yang natural. Jadi nyemprotnya jauh aja kayak gini dikit. Kalau udah dibongkar-bongkar pakai jari, maka teman-teman akan mendapatkan look yang sangat flawless teman-teman. Oke, permisi, boleh oleh kanan. Nah, oke, sip. Nah, jadi ini adalah final look dari hasil permanen glow kita hari ini. Jadi lebih untuk bikin volume ya teman-teman, untuk mendapatkan look yang natural. Ikal gelombangnya besar-besar, hanya dengan di twist menggunakan hair dryer, dan di finishing bisa menggunakan serum 7 serum. Jadi tadi pakai primer dulu, lalu yang terakhir pakai 7 serum. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.